Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bumi Peternakan Wahyu Tama. Hari ini kita acaranya mau ngonten hari ini mengenai jenis-jenis sapi yang ada di kandang Bumi Peternakan Wahyu Tama. Khususnya kita akan spill sedikit mengenai jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia lumrahnya. Baik, hari ini kita bersama mahasiswa yang lagi magang di sini. Kita bersama Mas Mustafa. Mas Mustafa dari mana Mas asalnya? Saya dari Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena, Prodi Agribisnis. Itu univnya ada di mana? Ada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Masih di lingkungan Tuban ya? Iya. Oke, baik. Selain nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis sapi yang ada di sini, kita juga akan mengetes nanti. Kita akan mengetes Mas Mustafa tentang jenis-jenis sapi yang ada di kandang. Tentunya nanti kita akan langsung ke kandang Pak Rianto di kandang penggemukan 2. Kebetulan di sana sapinya lumayan agak banyak, jadi kita bisa buat konten untuk mengetes Mas Mustafa nanti. Oke? Langsung kita ke kandang Pak Rianto, menuju ke sana. Kita sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol. Let's go. Ini sebelumnya pernah lihat-lihat jenis-jenis sapi apa aja? Sebelum di sini. Sebelum di sini mungkin yang saya ketahui ya seperti sapi-sapi di rumahan, Mas. Untuk sapi di peternakan saya masih kurang mengetahui. Kalau untuk sapi-sapi rumahan biasanya ya jenis-jenis sapi ya limosin, ada sapi juga simental juga ya. Tapi rata-rata kebanyakan sapi PO. Sapi PO terus sapi Jawa-Jawa juga. Iya. Oke, kita sekarang sudah sampai di kandang penggemukan 2, tepatnya di kandang Pak Rianto. Ini kita berada di depan dinding 131 pas. Ini ada jenis sapi yang ada di dinding 131. Ini jenis apa, Mas? Untuk ini jenis sapi angus, Mas. Ini jenis sapi angus ya. Bisa dijelaskan apa ciri-cirinya kalau misalkan sapi angus? Kan ciri-ciri sapi angus itu berwarna hitam. Itu saja. Ya. Nah, kalau misalkan untuk jenis sapi angus ini dari asalnya ini dari Inggris, ya, dari Inggris dan juga Skotlandia. Di daerah asalnya sana itu nggak ada tanduknya sebenarnya. Ya. Kalau misalkan udah masuk ke Indonesia kan sudah banyak persilangan. Jadi ini termasuk sapi yang sudah ada silangannya. Nah, entah disilangkan dengan sapi Jawa ataupun jenis sapi-sapi yang bertanduk. Tapi ini untuk genetiknya ini masih masuk di dalam jenis sapi angus. Karena apa? Karena di posturnya ini bisa kita lihat dari depan sampai belakang, dari kepala sampai ekor ini full hitam. Jadi ini genetiknya yang paling besar adalah masuk ke sapi angus. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Ini jenis sapi apa? Untuk jenis sapi ini sapi limosin. Ini sapi limosin ya. Ini daerah asalnya mana ini? Untuk daerah asalnya Prancis. Nah, untuk sapi-sapi limosin ini kebetulan kita ngonten di siang hari. Ini di waktunya jam makan siang, jadi sapinya agak esrek ibaratnya kayak gitu. Jadi yang kedua ini adalah jenis sapi limosin. Ini bisa kita lihat dari warnanya, ini merah bata sampai belakang, dari kepala sampai belakang sampai ekornya. Juga di matanya, dari lingkaran matanya itu ada warna keputihan sedikit lah. Ini menunjukkan kalau ini merupakan sapi-sapi genetiknya lebih banyak genetik sapi limosin. Nah, jadi ini juga termasuk sapi limosin. Terus yang ketiga ini sapi apa, Mas? Kalau sini untuk yang ketiga ini kemarin. Iya, ini sapi simental, Mas. Kan karena di kepalanya salah satu cirinya adalah berwarna putih kepala sapi simental. Kepalanya warnanya putih ya? Iya. Terus dari apanya lagi? Dari itu apa? Ekornya? Dari ekornya juga ada warna putihnya, terus kakinya juga ada warna. Terus itu di gelambirnya juga ada. Sebenarnya di Indonesia itu ada dua jenis simental. Yang pertama adalah simental, yang kedua adalah simental Malbor. Untuk simental Malbor itu biasanya dari corak badannya itu ada putih-putihnya banyak. Nah, kita masuk ke jenis yang ketiga ini, dinding 128. Ini udah jelas ya? Sudah jelas, ini Mas. Jenis limosin juga. Ya. Terus di dinding 127 kita juga bisa lihat ini jenisnya juga limosin, ya kan? Yeah. Dari postur dan juga perawakannya juga jenis dari
warnanya ini menunjukkan kalau sapi ini sapi-sapi limosin. Nah, untuk di dinding 126 ini jenis sapi apa ini? Untuk dinding 126 ini mungkin sudah campuran ya, Mas. Mungkin dominan di limosin atau apa? Ya, kalau di dinding 126 ini kebetulan ini genetiknya ada limosinnya juga. Terus dari corak matanya juga ada warna hitam juga. Tapi ini untuk genetiknya banyakkan limosin. Jadi ini juga termasuk sapi-sapi limosin. Terus ke dinding 125 juga sama. Ini juga jenis limosin juga. Nah, ini yang dinding 124 ini jenis sapi apa? Mungkin ini sudah terlalu banyak apa? Campuran-campuran dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya. Mungkin dominan ke PO atau apa Mas ini? Kalau ini bisa kita lihat dari posturnya. Ini kepalanya ada genetik simentalnya putih. Terus gelambirnya juga ada putih, terus di ekornya juga ada putih. Tapi di badannya ini ada warnanya abu-abu. Nah, ini sudah termasuk sapi yang silangan. Bisa dikatakan ini genetiknya masih banyak di simental, tapi juga ini juga termasuk sapi pegon. Tapi untuk genetiknya ini masuk genetik simental banyaknya ini. Oh iya. Kita masuk ke dinding 123 ini. Jenis sapi apa ini yang paling beda dari yang lain tadi? Oh, untuk ini sapi PO. Yang paling mudah ciri-cirinya itu berwarna putih keseluruhan. Yang banyak di rumah juga ya? Iya. Nah, untuk di petani-petani di daerah Tuban, kebetulan untuk sapi-sapi jenis PO ini banyak. Nah, ciri-cirinya apa? Cirinya biasanya badannya warna putih, terus punuknya ada, terus ada punuknya juga. Tapi untuk kepalanya ini kebetulan sapi-sapi PO itu hampir mirip dengan sapi ongol yang berada dari India kan. Apalagi kan PO kan juga silangan dari ongol dan juga sapi Jawa Sumba. Nah, jadi genetiknya seperti ini, sapi-sapi PO lumrah diketahui masyarakat lah untuk sapi PO. Terus di dinding 119 sama 118. Nah, kalau ini 119 ini sapi apa? Untuk ini sapi angus, tapi mungkin ada sedikit gen-gen dari limosin. Nah, kalau ini sudah jelas seperti tadi, ini juga termasuk sapi yang sudah ada silangannya, tapi ini untuk genetiknya banyakkan yang angus. Nah, kalau ini yang terakhir di dinding 118 ini. Nah, ini kan beda dari yang lain tadi, ya. Beda dari itu. Beda dari PO, beda dari limosin, beda dari simental. Mungkin itu masuk ke ranah pegon atau mana, Mas? Nah, kalau untuk sapi-sapi pegon seperti ini termasuk sapi pegon. Jadi ciri-cirinya apa sapi pegon? Dari asal muasalnya sapi pegon itu adalah sapi-sapi silangan dari sapi-sapi lokal dan sapi-sapi bos. Nah, hasil silangan dari sapi-sapi bos atau sapi-sapi besar tadi, genetiknya sudah tidak karuan. Lah, itu di Indonesia disebutnya sapi pegon. Biasanya ada yang warnanya kayak gini, ada warnanya agak kecoklatan, ada yang abu-abu. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis sapi pegon. Nah, jadi untuk di kandang Pak Rianto ini ada berapa jenis tadi yang ada di sini? Ya 5, Mas. 5 ya. Jenis ya. Pertama jenis pegon, apa? Ini pegon, angus, limosin, simental sama PO ya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk penjelasan mengenai jenis-jenis sapi yang lebih mendalam kita akan bahas di lain video, kita akan bahas di lain konten mengenai jenis-jenis sapi yang ada di kandang Pak Rianto ini. Kita bersama Mas Mustafa sedikit berbagi pengalaman dan info. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat-lihat atau mau berkunjung ke peternakan kami, silahkan berkunjung ke Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita sangat terbuka untuk melakukan diskusi ataupun kita sharing, berbagi ilmu dan pengalaman. Kita belajar bersama di sini. Nantinya apa yang menjadi pengajaran di sini harapannya kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita ataupun di lini usaha yang akan kita tekuni nanti. Baik, cukup sekian video kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita ajarkan ke Mas Mustafa tadi dapat menjadi manfaat untuk Mas Mustafa dan juga teman-teman yang melihat. Amin. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu ibadah, selalu bersyukur, dan selalu
merasa kalau kita itu kurang dalam hal apapun. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.